Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beredar kabar viralnya surat daripada Profesor Dr. Mahfud MD kepada Haji Rhoma Irama. Perihal apa rupanya? Rupanya adalah dukungan daripada Profesor Dr. Mahfud MD terhadap Bang Haji Rhoma Irama terkait polemik nasab. Dan surat ini sudah dikonfirmasi benar, yaitu melalui Gus Islah Bahrawi, dan juga dikonfirmasi oleh keponakan beliau yaitu Firman Syah Ali. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bang Haji Rhoma Irama telah memutuskan untuk mendukung pengkajian nasab Ba'alwi ini, untuk mendukung proses penelitian nasab Ba'alwi ini sehingga didapatkan keterangan yang meyakinkan bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Haji Rhoma Irama pun sebenarnya sudah lama meragukan Ba'alwi ini keturunan Nabi, dan sudah lama mempertanyakan sifat-sifat dan akhlak-akhlak Ba'alwi dan doktrin-doktrin Ba'alwi yang sekian puluh tahun mengganjal dalam pemikiran Haji Rhoma Irama. Dan alhamdulillah sekarang beliau menemukan jawabannya. Dan dengan demikian firm Bang Haji Rhoma Irama mendukung Kiai Haji Imaduddin. Hal ini bisa kita lihat dalam pernyataan-pernyataannya yang memang berangkat dari kegelisahan beliau sendiri, berangkat dari pengalaman beliau yang tadi disebutkan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam keputusannya ini mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, Bang Haji Rhoma Irama harus menerima konsekuensi dari sebuah perjuangan, menerima konsekuensi dari sebuah dakwah menyatakan kebenaran, penentangan-penentangan, hujatan-hujatan, cacian dan lain sebagainya. Inilah risiko dari sebuah perjuangan. Ada pengorbanan dan juga ada doa. Perjuangan dan doa juga ada pengorbanan. Nah, itu dua lagu dari Bang Haji Rhoma Irama. Perjuangan takkan terelakkan dalam menempuh kehidupan. Pengorbanan pasti dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Pengorbanan pasti dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Bang Haji harus berkorban, harus rela dicaci maki, harus rela dibully oleh para Ba'alwi, harus rela ditinggalkan oleh para fansnya yang menjadi mukibin, dan banyak manuver-manuver yang memojokkan Haji Rhoma Irama. Tetapi beliau tetap konsisten, tetap bersemangat dalam perjuangan ini. Karena beliau yakin ini adalah sebuah kebenaran. Pengorbanan dengan keikhlasan sungguh suatu kemuliaan. Nah, di tengah serangan-serangan Ba'alwi terhadap Bang Haji Rhoma Irama ini, rupanya mengundang simpati beberapa tokoh. Ada yang secara diam-diam mengagumi, mendukung dalam hati. Ada yang secara terang-terangan memberikan supportnya, dukungannya, membesarkan hati beliau. Orang-orang yang belum berani mendukung secara terbuka, itu karena mereka masih merasa nggak enak dengan para habaib, atau sudah begitu dekat dengan para habaib,
atau secara politis banyak dukungan dari para habaib. Dan inilah yang disebut tersandera alias tidak merdeka. Jadi mereka dalam hati sebenarnya ingin mendukung Kiai Haji Imaduddin, ingin mendukung Bang Haji Roma Irama, tetapi tidak mampu karena dalam tanda kutip sedang terjajah itu. Maka berbeda dengan Profesor Dr. Mahfud MD, beliau bebas, membebaskan diri dari kungkungan Ba'alwi. Sama seperti Bang Haji Roma Irama, walaupun dikelilingi oleh para habaib, walaupun berinteraksi dengan para habaib sekian lama, tetapi beliau urusan kebenaran ya harus dikatakan walaupun pahit. Walaupun Habib Rizik itu teman dekatnya sendiri, walaupun Habib-habib di seantero Betawi itu mendukung habaib, beliau jalan terus karena yakin dengan kebenaran ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang berintegritas, tidak mencela-mencela, tidak oportunis. Sehingga kalau menurut beliau itu benar, ya katakan benar. Kalau menurut beliau harus didukung, ya didukung. Salah satu dukungan adalah dalam bentuk pernyataan surat yang disampaikan kepada Bang Haji Roma Irama lewat Gus Islah Bahrawi. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui YouTube dalam berbagai podcast, saya mengikuti polemik Bang Roma tentang adanya habaib yang mengagung-agungkan nasab atau kelompoknya sendiri sambil merendahkan ulama-ulama dan warga bangsa Indonesia. Bukti kecongkakan mereka itu sudah tersiar luas di YouTube dan berbagai tulisan. Para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ini adalah fakta. Orangnya yang mengagung-agungkan nasab juga ada, mengagung-agungkan kelompok zuriyah Nabi atau Ahlul Bait juga ada, dan juga yang mencaci maki ulama-ulama Nusantara, mencaci maki Gus Dur, mencaci maki Gus Yakut, mencaci maki Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kiai Haji Said Akil Siraj juga ada orangnya. Jadi ini bukan kabar burung lagi, tetapi sudah merupakan fakta dan jejak digitalnya masih ada. Itulah yang menjadi bahan pertimbangan para warga muslim pribumi, terkhusus Kiai Haji Imaduddin, untuk meneliti benarkah mereka itu keturunan Nabi. Lanjut suratnya, demi rasa bangga atas peran suci leluhur bangsa kita dan demi nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, teruskanlah perjuangan Bang Roma melawan kebohongan Habib-habib yang tengil itu. Bang Roma bisa mewakili para pecinta leluhur Indonesia dan kaum muslimin yang berkeadaban. Saya ikut Bang Roma dalam masalah ini. Baik, kita ulas apa hubungannya dengan nasionalisme. Hubungannya dengan leluhur bangsa kita. Apakah ini ada urgensinya dengan perjuangan leluhur dan perjuangan nasionalisme? Ada. Of course, tentu saja. Nasionalisme seperti apa? Kita sudah lama dijajah. Kita sudah lama diperbudak secara spiritual, secara agama. Kita dibuat kastanya lebih rendah. Kita dimanfaatkan untuk memperkaya mereka, melayani mereka dengan embel-embel keturunan Nabi, melayani keturunan Nabi. Kalau tidak dilayani, kalau menolak, kalau mengkritik, maka kualat masuk neraka. Itulah perjuangan nasionalisme, kesetaraan kita dengan bangsa Yaman itu. Itulah yang disebut perjuangan nasionalisme. Bagaimana dengan para leluhur? Leluhur kita sudah lama tenggelam atau ditenggelamkan, digantikan dengan leluhur-leluhur mereka dari Yaman yang diagung-agungkan dalam setiap pembahasan keislaman. Orang-orang waliullah tarim, orang-orang Hadromaut, orang-orang keturunan para habaib lebih digembar-gemborkan, termasuk diantaranya makam-makamnya, tokoh-tokohnya itu lebih masif dikampanyekan daripada ulama-ulama Nusantara. Inilah
yang menjadi perhatian kita, bagaimana memperjuangkan leluhur sendiri, memperjuangkan nasionalisme sendiri, dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa sendiri dari penjajahan spiritual ini. Itu maksudnya. Kemudian lanjutkan soal hasil tes DNA Ba'alwi. Saya percaya mereka tak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau mereka percaya, itu silahkan saja. Ada hubungan atau tidak ada hubungan nasab dengan Nabi, kalau tak benar ya kita lawan. Jadi Ba'alwi ini sudah gagal dari 3 tinjauan, tes DNA gagal, kajian buku nasab, buku sejarah juga gagal, kajian filologi, sejarah-sejarah kuno juga gagal. Jadi Profesor Dr. Mahfud MD ya mempercayai itu semua sebagai seorang akademisi. Jadi kalau mereka memaksakan ingin terus-menerus diakui sebagai keturunan Nabi, ya harus kita lawan. Kata Profesor Dr. Mahfud MD bersama-sama dengan Haji Roma Irama, bersama-sama dengan Kiai Haji Imaduddin, dengan Gus Abbas, dengan Gus Fuad dan lain-lain seluruh muslimin Indonesia. Lanjut. Yang harus kita lawan dari gerakan Habaib itu adalah 1. Merendahkan para leluhur kita sebagai pahlawan yang nyata bagi Indonesia. 2. Mengembangkan kasta dalam keberagamaan seakan mereka lebih mulia karena nasabnya. 3. Menyebarkan khurafat yang sangat sesat. Seperti sudah dibahas tadi, ya itulah perjuangan kita memerdekakan bangsa ini dari kasta-kasta, pembedaan kedudukan, kemudian leluhur yang diba'alwikan dan kurang dihormati oleh mereka, kemudian ajaran-ajaran sesat, khurafat-khurafat, doktrin-doktrin, dongeng-dongeng yang tidak jelas juntrungannya. Inilah yang harus kita lawan, kata Profesor Dr. Mahfud MD. Lanjut, yang kita lawan adalah perilakunya, bukan nasabnya. Kalau soal nasab silahkan mengaku nasab siapapun, mengaku nasab Fir'aun sama saja. Bagi kita tidak ada bedanya dalam kesederajatan manusia. Enggak ngaruh, kata anak-anak muda. Jadi akibat dari mengagung-agungkan nasab sebagai keturunan Nabi, mereka berperilaku berbeda. Nah ini yang harus kita lawan. Bagaimana kalau merasa tersambung tetapi tetap tawadhu? Tidak mau menyangkut pautkan dengan nasab, ya tidak apa-apa seperti Wali Songo itu. Mereka banyak yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi sejak dulu diam-diam baik, tidak merasa sok paling, tidak mengaku-ngaku, tidak menunjuk-nunjuk dada, di dalam darah saya ada darah Nabi. Ini yang error itu, yang salah itu, yang sesat itu, nggak boleh itu. Akhirnya kan kebongkar, bukan sebagai keturunan Nabi, karena sikap overnya itu. Lanjut, perilaku sebagian habaib yang selalu bercerita kewalian tokoh-tokohnya sendiri justru mengganggu keimanan dan rasa bangga umat Islam terhadap agamanya yang hanif. Nah ini agama dirusak. Agama tuh isinya dongeng-dongeng, khurafat-khurafat, karomah-karomah wali-wali kutub Ba'alwi, itu saja. Jadi seolah Islam itu menjadi agama gitu-gitu aja, agama dongeng-dongeng saja. Keimanan itu ya diukur dengan begitu-begitu saja. Taat terhadap keturunan Nabi, taat terhadap Ba'alwi. Kalau tidak taat, imannya tidak lengkap. Nah ini yang harus dilawan juga. Contoh kata Profesor Dr. Mahfud MD, ada Habib berkirim surat kepada malaikat melalui orang mati agar yang mati tidak ditanya apa-apa dengan hanya menyebut nama Habib tersebut. Ini kan tahayul, khurafat, dongeng yang mengatasnamakan agama Islam. Ini agama Islam jadi jelek dengan begini ini, seolah-olah itu agama Islam, padahal itu agama Ba'alwi. Ada juga katanya Habib membentak malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur karena kedua malaikat tersebut berisik ketika memeriksa orang yang baru meninggal yang dikuburkan di sebelah kuburan Habib tersebut. Ini juga cerita-cerita yang digembar-gemborkan, diglorifikasi, dihiperboliskan
dibombastiskan, dan bahasa-bahasa begitulah. Sampai-sampai malaikat Mungkar dan Nakir pun dimarahin, dibentak oleh si almarhum Habib itu. Luar biasa. Lanjut kata Profesor Dr. Mahfud MD, Habib yang ngomong begitu itu sering menjadikan agama sebagai dongeng yang menggelikan, terkadang jorok, bukan sebagai wahyu yang menakjubkan. Masa agama dibuat dongeng dengan khurafat-khurafat yang konyol? Ini seharusnya disadari oleh umat Islam seluruh Indonesia, terutama oleh kiai-kiai NU. Kok ajaran begini ini kok dibiarkan gitu loh, sudah sekian lama, merusak agama Islam, merusak pemikiran-pemikiran orang-orang NU, tapi kok lama dibiarkan. Tidak ada perlawanan, tidak ada pelurusan, tidak ada perjuangan. Kecuali sekarang ini lewat Kiai Haji Imaduddin. Kenapa kok bisa begitu? Gitu loh. Mana tanggung jawab moral, tanggung jawab dakwah daripada kiai-kiai NU itu? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Bagi mereka yang belum beraksi, yang belum sadar, ya sekarang waktunya. Kapan lagi? Jangan beralibi lagi, wah itu kan hanya oknum saja, itu kan mereka yang membenci Habib saja, itu lagi, kesana lagi. Akhirnya kapan mau memberantasnya? nanti, alibi, nggak mau, sampai akhirnya penyakit ini akut. Lanjut, tak semua yang bernasab Ba'alwi berperilaku buruk, kata Profesor Dr. Mahfud. Saya punya banyak teman dari antara mereka yang berperilaku baik dan patut dihormati karena ilmu dan akhlaknya. Contoh Pak Quraish Shihab dan Pak Alwi Shihab. Mereka tak mau dipanggil Habib dan sikapnya sangat santun dan intelek. Nah, di paragraf terakhir ini Pak Profesor Dr. Mahfud juga mengapresiasi ada kok Habib yang tidak membanggakan nasab, tidak menjual nasab, tidak seperti yang dikatakan di atas itu. Nah, itu kita tetap wajib apresiasi dan hormati, agungkan, muliakan sebagai orang yang berilmu dan berakhlak. Jadi Habib-Habib yang seperti Habib Quraish Shihab, Habib Alwi itu jangan khawatir, jangan ikut marah-marah, jangan ikut dongkol. Anda akan tetap dihormati dan dimuliakan seperti kiai-kiai Nusantara lainnya. Jangan khawatir. Yang bakal jatuh itu, yang bakal ndelosor itu adalah Habib-Habib yang memang targetnya jualan nasab. Itu pasti ndelosor itu. Pasti marah-marah, pasti mencak-mencak, pasti juga jatuh dia itu. Ya contohnya kita tahu sendirilah mereka yang seperti itu. Terakhir kata Profesor Dr. Mahfud MD, maju terus, pelihara agama yang hanif, jaga martabat bangsa. Ini perkataan dalam, pelihara agama yang hanif, agama yang murni, suci, bawaannya yang benar dari Islam, tanpa dikotori tadi itu oleh doktrin-doktrin habaib yang sesat itu, khurafat, dongeng-dongeng, dan kemudian menakut-nakuti para muslimin Indonesia tentang kualat jika tidak melayani dzurriyyah Nabi, jika tidak mengkhidmat dzurriyyah Nabi, jika tidak menghormati dzurriyyah Nabi, apalagi mengkritiknya. Itu harus dihilangkan. Harus diperjuangkan agar agama yang hanif, yang lurus, yang sedia kala, yang tanpa kasta itu hadir kembali di Indonesia. Dan juga jaga martabat bangsa. Yang mana? Yang tadi itu. Nasionalisme kita. Pahlawan-pahlawan kita yang murni dari Nusantara angkat kembali. Makam-makam wali-wali Nusantara, kiai-kiai Nusantara angkat kembali. Yang sudah diba'alwikan, bersihkan kembali. Kemudian kasta-kasta keturunan Nabi lebih mulia, hapuskan, kembalikan lagi menjadi sederajat kecuali takwanya. Itulah martabat bangsa kita. Demikian surat daripada Profesor Dr. Mahfud MD yang cukup dalam dan cukup memberikan kepada kita penyadaran-penyadaran
terutama para kiai-kiai akan pentingnya meluruskan agama ini kepada yang hanif, yang lurus tadi itu. Dan sebagai sesama tokoh agama, Profesor Dr. Mahfud MD dan Bang Haji Roma Irama memang sudah sehati dan seperjuangan dalam hal ini. Mudah-mudahan mereka bisa terus berkontribusi dalam perjuangan ini. Perjuangan dan doa tentu saja, dan pengorbanan. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Ahdanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.